Halo, kembali pada update mingguan Gudang Saham tanggal 27 November 2021. Pada kali ini kita akan membahas saham-saham di sektor CPO. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa kita lihat dulu pergerakan IHSG selama satu minggu terakhir. Kita sudah gambarkan dari minggu-minggu kemarin tentang pembentukan rising wedge di sini. Eh, Efeknya apa ya? Efeknya kalau dia tembus di garis yang bawah ini akan turun. Saat ini diperkirakan kalau formasinya sudah selesai, IHSG akan turun ke area sekitar 6480 sampai 6500. Ya, kami juga sering dikontak oleh para pembaca Gudang Saham. Jadi kalau sahamnya naik gimana? Ya, tidak kenapa-napa. Intinya adalah selama rising wedge ini tetap ada, IHSG akan terus mempunyai kesempatan untuk turun. Nah, jadi untuk hari Jumat kemarin sudah terbukti turun. Tinggal kita lihat apakah IHSG akan tertahan di level 6480 sampai 6500 atau tidak. Nah, kalau sudah turun ke 6480, apa yang akan terjadi untuk IHSG selanjutnya? Nah, ini yang kita perkirakan akan terjadi seperti ini. Seperti yang sempat kita bicarakan, ya, bila IHSG konsolidasi lebih lama di kotak ini, maka kenaikan selanjutnya akan lebih baik. Jadi kalau kita lihat seperti ini, gerakan turun lalu naik, ada kemungkinan IHSG hanya akan naik di tanggal 10 Desember atau mungkin lebih. Setelah itu baru bisa naik di atas 6.750. Tapi apakah actualnya akan seperti itu, ya lebih baik kita pantau dulu pergerakan minggu demi minggu. Nah, kita sekarang ke saham-saham sektor CPO. Walaupun saham-saham CPO juga sudah turun dari level tertingginya di bulan Oktober, November lalu, kan tapi beberapa dari mereka ini masih berada dalam uptrend jangka panjangnya. Nah, jangka panjang itu seberapa lama? Nah, itu jangka panjang kita lihat ada yang tetap masih uptrend sejak tahun 2020. Jadi sudah hampir 1,5 tahun. Dan nurut sekali dengan garis uptrend ini. Ya, oke, kita mulai aja dari saham pertamanya, yaitu kita mulai dengan ALI, Astra Agro Lestari. Kalau untuk jangka menengah kita sudah gambarkan di sini uptrend. Hari Jumat kemarin sempat turun tertahan di level 10.000. Cuma kalau level ini turun tembus lebih lanjut, maka kita bisa lihat titik beli selanjutnya yang kita pikir lebih aman adalah di sekitar 9.450. Ini adalah uptrend jangka menengah. Ini terjadi sejak bulan Juli dan juga ada support di moving average di sini. Itu untuk ALI. Selanjutnya kita ke saham SIMP, Salim Infomas. Kalau Salim Infomas ini berada pada trading range antara 460 dan 515. Jadi saat ini dekat sekali dengan titik beli, atau bisa juga menunggu di 443 di bawah ini. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat di chart mingguannya, ini adalah uptrend yang beberapa kali tersentuh oleh SIMP sejak Maret 2020. Bahkan di September 2021 pun tetap nurut gitu. Jadi kalau misalnya market lagi kurang baik dan SIMP turun terus, maka di level 440 ini merupakan level yang lumayan aman. Tapi seperti biasa harus pasang stop loss mungkin di sekitar 425. Ini untuk SIMP. Lalu selanjutnya adalah LSIP, London Sumatera. Saat ini sudah turun dari support jangka pendek 1330. Menurut teori teknikal, maka LSIP berpotensi turun ke level 1170 yang juga merupakan support di bulan-bulan sebelumnya, di bulan Juli 2021 dan 18 Agustus. Untuk jangka panjangnya seperti apa? Kita lihat LSIP juga seperti ini sudah 3 kali ya. Jadi di bulan Maret 2020, di 28 Juni dan di 20 September menyentuh garis uptrend ini.
Jadi kalaupun LSIP tidak dibeli di 1170, boleh dipertimbangkan untuk membeli di 1120. Stop loss di bawah 1090. Atau bisa juga membeli di 1175, stop loss di 1000 di bawah 1100. Seperti itu. Karena secara general LSIP ini masih bagus membentuk ini namanya inverse head shoulder. Jadi kalau memang bisa bertahan di situ dan tidak turun di bawah level 1000, sebenarnya ini masih inverse head shoulder. Akan lebih baik ketika sudah tembus dari 1500-nya. Seperti itu. Lalu kita lihat saham selanjutnya adalah DSNG, Dharma Satya Nusantara. Kalau DSNG ini kita lihat dari chart mingguan, saat ini 3 kali juga tertembus tersentuh di uptrend jangka panjangnya di sejak Maret 2020. Jadi kalau memang kita mau membeli di situ, level yang paling aman untuk DSNG adalah di sini. Ini sekitar 520-an. Stop loss bisa kita taruh di bawah level 495. Jadi itu untuk DSNG. Lalu selanjutnya kita lihat saham berikutnya adalah TBLA. Kalau TBLA ini sudah turun dari support jangka pendek 840, maka potensi ada penurunan ke 770. 770 ini adalah merupakan support yang lumayan kuat. Pada waktu itu terjadi akumulasi. Maka kita akan lihat apakah TBLA bisa bertahan atau tidak. Dan saat ini juga walaupun volume terlihat tinggi, tapi pada waktu kenaikan di akhir September, volumenya lumayan tinggi. Jadi ini hal yang baik, menandakan bahwa level 770, mungkin 750, 760 merupakan support yang sangat kuat untuk TBLA. Lalu selanjutnya adalah saham PALM, ini Provident Agro. Terlihat di sini beberapa kali PALM ini mantul dari level support 430, 435. Saat ini juga terdapat support 200 hari moving average di angka 438. Jadi ini sudah dekat saat ini. Stop loss bisa kita taruh di bawah 430. Jadi secara persentase stop lossnya sangat kecil. Jadi lumayan menarik. Tetapi ya kalau kita lihat volumenya agak tinggi hari ini, kita harus lihat apakah ada pemantulan di level ini atau tidak. Selanjutnya adalah saham SSMS Sawit Sumbermas. Ini satu-satunya saham yang kita lihat dari CPO yang malah uptrend. Jadi kita lihat garis uptrendnya masih di sini. Kalau memang tertarik, kita bisa tunggu pullback di 1200 lalu naik, lalu pasang stop loss di bawah 1160. Akan tetapi kalau kita lihat potensi kenaikannya tidak terlalu besar karena di 1360 ini sempat terjadi pembalikan arah ya di Januari dan juga sempat di tahun-tahun sebelumnya di 2 Juli 2017 dan di April 2018. Jadi ini merupakan resistance yang mungkin lumayan kuat untuk SSMS. Jadi potensi kenaikannya kalau tetap naik seperti ini ada kemungkinan akan turun ketika menyentuh 1365. Lalu selanjutnya yang kita belum review adalah BWPT, Eagle High Plantation. Kita lihat dulu dari mingguannya. Kalau mingguannya tidak terdapat uptrend yang berarti, ini kalau kita gambar masih seperti ini, jadi tidak terlalu positif untuk BWPT. Untuk jangka panjang kita lihat apakah ada downtrend yang sudah tertembus atau tidak. Saat ini masih belum, jadi BWPT ini mungkin tidak terlalu menarik untuk dilihat. Kalau sudah tembus dari level ini di angka 110, itu mungkin jadi menarik karena sudah tembus dari downtrend. Tapi saat ini karena masih di angka 88, kita tunggu saja pergerakan berikutnya atau sekalian saja menunggu di support di bawah ini 71. Kalau memang ada penurunan ke arah sana. Oke, itu saja update untuk saham-saham sektor CPO untuk minggu ini.
Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.